Ini saya merinding bercerita nih. Saya pun buka-buka saya sendiri nih di studio nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tuan-tuan dan puan-puan majelis penonton yang mulia. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya, yang makan tak boleh bercakap, yang minum tak boleh berdiri. Izinkanlah beta meluahkan rasa di dada. Semoga tuan-puan gemuh hendaknya. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di SBTV. Dan saya doakan mudah-mudahan cincin tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, dan tetap bahagia di samping keluarga yang paling dicinta. Cincin tuan-tuan dan puan-puan majelis penonton yang mulia, saya nak bercerita tentang pengalaman saya waktu syuting kira-kira 2 tahun yang lalu atau 2 tahun lebih yang lalu lah. Waktu itu saya syuting film Sesat, judulnya Sesat, dan saya merencanakan syuting itu malam, dan kami mulai syuting pada jam 7.30 atau tepatnya ba'da isya, dan tak jauh lokasinya di rumah saya. Waktu itu personilnya ada 5. Saya sebagai sutradara sekaligus megang kameranya, kemudian ada tukang lampu atau lighting, kemudian pemain ada 3 orang. Pertama kami lakukan syuting itu dengan aman-aman saja, dan saya pun merasa tidak ada apa-apa yang terjadi, sehingga syuting berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Tapi setelah beberapa menit kami syuting dengan adegan-adegan yang sedikit seram. Tapi sebelumnya waktu itu saya belum merasakan ada hal yang aneh di dalam diri saya. Sebab saya pun benar-benar macam ni agak 50-50 lah. Tapi setelah saya alami, memang betul-betul saya alami, dan itu tak saya buat-buat. Ketika beberapa menit kami syuting dan saya merasa tidak yakin dengan keadaan, saya merasa betul-betul tidak yakin dengan keadaan waktu itu, sehingga saya menghentikan syuting dan pindah ke lokasi lain. Dan firasat saya pada malam itu memang tidak saya buat-buat. Saya betul-betul terasa ada yang datang atau ada sesuatu yang menghampiri kami saat kami main, karena film kami pun film yang agak sedikit seram. Ini saya merinding bercerita nih. Saya pun buka-buka saya sendiri nih di studio nih. Setelah saya pindah ke lokasi syuting dan akhirnya film itu siap, kemudian siangnya ada kawan yang bercerita. Kebetulan rumah kawan itu tepat berada di lokasi tempat kami syuting pada malam itu. Kebetulan beliau mandi pada malam itu. Nah, dia bercerita di siangnya, dia bercerita mereka berapa orang katanya. Kami bercakap, saya sendiri bercakap, kami cuma 5 orang.
yang seorang tuh pakai adegan-adegan yang menyerupai benda itulah. Sumpah saya seram. Ya mudah-mudahan tak terjadi apa-apa, kita hanya berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tetap dalam lindungannya. Oke, saya cuma nak berbagi aja. Oke, baik, saya lanjutkan cerita saya. Dia bertanya, kami berapa orang? Saya cakap kami ada 5 orang. Ada 5 orang, tapi dia nampak di situ ada 6 orang. Dan saya terkejut. Berarti firasat saya pada malam itu tak salah, karena saya memang terasa seakan-akan ada yang menghampiri kami pada malam itu. Kalau dia bengak, maka bengaklah saya, kawan saya yang bercerita tadi itu, kalau kami itu ada 6 orang, padahal kami cuma ada 5 orang pada malam itu. Dan setelah saya bercerita dengan kawan-kawan, waktu itu saya belum bercerita, besoknya saya bercerita dengan kawan-kawan merasa seram lah jelasnya kan, sebab saya sendiri memang belum pernah mengalami hal yang semacam itu. Ketika kami lagipun gini, kami syuting malam itu memang untuk film seram, syuting malam itu memang bos sekali. Film-film seram yang lain yang kami buat itu kami buat siang hari karena tak berani itu tadi. Tapi dengan meyakinkan hati, saya buat film yang berjudul Sesak itu asli malam. Dan akhirnya saya sendiri mengalami hal tersebut. Tapi yang anehnya, kawan-kawan saya yang 4 orang itu, yang kru kemudian para pemainnya, tak merasakan hal tersebut, cuma saya sendiri. Dan begitu saya merasakan ada sesuatu yang seakan-akan menghampiri kami, saya tetap berinisiatif untuk pindah lokasi syuting, tapi tetap pada malam itu juga, dan alhamdulillah selesai pada malam itu. Nah, setelah kejadian itu kami tak lagi syuting malam karena takut terjadi sesuatu. Maklum lah kan, kita tak punya tak punya daya upaya untuk hal-hal yang macam tuh. Jadi itu aja lah cerita saya pada malam ini. Semoga tontonan puan-puan senang dengan cerita saya ini, dan ini tidak bengak, saya mengalami itu sendiri. Baiklah, janji tuan-tuan dan puan-puan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SBTV.